Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak makin marak terjadi belakangan ini. Bahkan para pelakunya merupakan anak-anak yang berusia di bawah umur. Konten pornografi dinilai menjadi salah satu pemicu maraknya kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual baru-baru ini terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Pelakunya 3 bocah laki-laki berusia 8 tahun yang memperkosa anak perempuan berusia 6 tahun. Kasus ini menguak fakta bahwa kekerasan seksual masih terjadi bahkan dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Menanggapi fenomena tersebut, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listiarti menilai keterbukaan informasi yang tak berimbang dengan edukasi seks menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus kekerasan seksual. Seharusnya pendidikan seks diberikan sedari dini agar justru buah hati kita itu terhindar dari bentuk-bentuk kejahatan seksual. Nah, salah satunya adalah misalnya ngajarkan kepada anak, memang harus berdasarkan tahap usia ya. Misalnya ngajarin ke anak kita deh, ada bagian di tubuhnya yang nggak boleh disentuh siapapun kecuali dirinya sendiri. Bahkan kalau ke dokter pun bagian itu, ya ketika kemudian dilihat oleh si dokter, maka itu pun harus didampingi orang tua. Nah, kalau ada yang melihat bagian yang harusnya hanya kamu yang lihat, kamu yang pegang, kamu yang boleh ya melakukan itu, lalu ada orang yang ingin melihat dan memegang, maka hal itu penting sekali untuk dilaporkan segera gitu kepada siapa mamanya gitu, siapapun dia, termasuk orang-orang yang berada di rumah dia, apakah itu kakek, paman, atau siapapun. Di samping itu, Retno juga meminta institusi pendidikan dan keluarga untuk mengajarkan keterbukaan dan rasa saling percaya pada anak. Jadi memang penting banget mengajarkan anak kita speak up, ya bicara apa yang terjadi, itu penting. Dan kita harus mempercayai korban, mempercayai anak kalau dia menceritakannya kepada kita, karena dengan begitu kita bisa memproses ini, menuntaskan ini. Di tengah maraknya kasus kekerasan seksual pada anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) diharapkan menjadi angin segar dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tanah air. Selain untuk menindaklanjuti laporan kasus kekerasan seksual, Undang-Undang TPKS juga mengatur soal pemulihan jiwa korban. Nah, pemulihan psikologi ini penting, terutama pada korban. Ya, karena kekerasan seksual itu kalau nggak dipulihkan secara psikis, itu bisa berdampak seumur hidup ya. Jadi jangkanya panjang betul untuk kekerasan seksual itu. Nah, oleh karena itu untuk pemerintah daerah ini kan juga diberikan ya di dalam Undang-Undang TPKS ini pun pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memang memiliki kewajiban untuk melakukan proses rehabilitasi psikologi terhadap korban kekerasan seksual. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong adanya kerja bersama antar lembaga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual. Saluran-saluran pengaduan juga banyak dikembangkan gitu ya, dan tentu ini tingkat kesadaran masyarakat, bukan hanya korban tapi keluarga korban dan masyarakat yang justru ketika melihat kasus-kasus seperti ini, pilihan utamanya adalah segera melaporkan, karena dengan melaporkan maka akses untuk mendapatkan keadilan, akses untuk mendapatkan pendampingan dalam proses pemulihan korban itu bisa dilakukan oleh korban dan keluarga korban. Undang-undang ini menegaskan sekali lagi tentang pentingnya upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dengan memfokuskan misalnya bidangnya itu ada 9. Di antaranya adalah bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial gitu ya, sarana prasarana publik, misalnya di sarana-sarana publik misalnya juga harus diwaspadai tentang kemungkinan terjadinya.
Data Kementerian PPPA menunjukkan adanya kenaikan kasus kekerasan seksual dalam kurun tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 terdapat 6.454 laporan kasus kekerasan seksual, naik menjadi 6.980 kasus pada tahun 2020 dan melonjak menjadi 8.007 kasus pada tahun 2021. Korban atau saksi kekerasan seksual diminta untuk segera melapor ke lembaga-lembaga seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Erlangga Bregas, Arya Sindiara, Kantor Berita Antara, mewartakan.